Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang debat empiris nativis. Para nativis berpendapat bahwa aspek terpenting dari pengetahuan kita tentang dunia muncul sebagai bagian dari perkembangan terprogram secara genetik. Sedangkan empiris berpendapat bahwa hampir semua pengetahuan berasal dari pengalaman dengan lingkungan. Salah satu alasan mengapa masalah ini bermuatan emosional adalah karena hal itu tampaknya terkait dengan konsepsi tentang apa yang membuat manusia istimewa dan ada potensi perubahannya. Pandangan kaum nativis adalah bahwa kita menjual diri kita sendiri jika kita percaya bahwa pikiran kita hanyalah cerminan sederhana dari pengalaman kita. Dan empiris percaya bahwa kita menjual terlalu rendah potensi manusia jika kita berpikir bahwa kita tidak mampu melakukan perubahan dan perbaikan yang mendasar. Masalahnya tidak sesederhana itu, tetapi tetap saja memicu semangat besar kita di kedua sisi perdebatan yang ada. Ada banyak perdebatan dalam ilmu kognitif tentang sejauh mana pengetahuan dasar kita adalah bawaan atau pengetahuan dasar kita diperoleh dari suatu pengalaman. Sejumlah teori perkembangan telah mengusulkan bahwa ada kapasitas kognitif dasar yang meningkat sejak lahir hingga pada masa remaja. Sedangkan menurut Pascual Leon tahun 1980, teori-teori ini sering disebut dengan teori perkembangan Neo-Piaget, yaitu pertimbangan proposal ruang memori cache, yaitu bahwa peningkatan kapasitas memori kerja adalah kunci urutan perkembangan. Ide dasarnya adalah bahwa kinerja kognitif yang lebih membutuhkan lebih banyak informasi yang disimpan di dalam memori kerja. Perubahan perkembangan kualitatif dan kuantitatif terjadi dalam perkembangan kognitif karena peningkatan kapasitas memori kerja dan kecepatan pemrosesan informasi tersebut. Peningkatan pengetahuan. Peningkatan pengetahuan menurut Chi tahun 1978 menunjukkan bahwa perbedaan perkembangan mungkin terkait dengan pengetahuan. Domain demonstrasinya adalah memori. Tidak mengherankan, anak-anak melakukan lebih buruk daripada orang dewasa di hampir setiap tugas ingatannya. Ada gambar di sebelah ini adalah gambar jumlah bidak catur dan angka yang ditarik oleh anak-anak versus orang dewasa. Di sini mengilustrasikan jumlah bidak catur yang diingat oleh anak-anak dan orang dewasa. Ini juga membandingkan hasil ini dengan jumlah digit yang dipanggil kembali dalam tugas rentang digit. Seperti prediksi Chi, orang dewasa lebih baik dalam tugas rentang digit, tetapi anak-anak lebih baik dalam tugas catur. Performa catur superior anak dikaitkan dengan pengetahuan mereka yang lebih besar tentang catur. Kinerja digit superior orang dewasa disebabkan oleh keakraban yang lebih baik dengan digit, sehingga performa tentang rentang digit yang dramatis dari peserta ini menunjukkan seberapa banyak pengetahuan digit dapat mengarahkan kepada peningkatan performa. Kemudian di sini juga presentasi rata-rata unit ide yang dipanggil kembali sebagai fungsi peringkat dan keahlian. Ini juga dikemukakan oleh eksperimen Chi, membandingkan pakar anak dengan pemula dewasa.
Melihat pengaruh keahlian pada beberapa tingkat usia, mereka mengkategorikan anak-anak sekolah Jerman sebagai ahli atau pemula sehubungan dengan sepak bola. Mereka melakukannya secara terpisah untuk kelas 3, 5, dan 7. Pada siswa di setiap tingkat kelas diminta untuk mengingat sebuah cerita tentang sepak bola. Jadi di tabel di atas ini menceritakan, mengilustrasikan jumlah penarikan yang ditampilkan sebagai fungsi tingkat kelas dan keahlian. Pengaruh keahlian jauh lebih besar daripada tingkat kelas. Pada tes pengenalan, jika ada pengaruh tingkat kelas, hanya pengaruh keahlian. Mereka juga mengklasifikasikan setiap kelompok peserta ke dalam kelompok berkemampuan tinggi dan peserta berkemampuan rendah berdasarkan kinerja mereka pada saat tes kecerdasan. Jadi di sini bisa kita simpulkan juga, anak-anak yang lebih kecil seringkali mengerjakan tugas yang lebih buruk daripada anak-anak yang lebih besar, karena mereka memiliki pengetahuan yang kurang relevan dan strategi yang lebih buruk. Kemudian di sini ada perubahan kognisi, tidak berhenti saat kita mencapai usia dewasa. Seiring bertambahnya usia, kita terus mempelajari lebih banyak hal, tetapi kemauan kognitif manusia tidak meningkat secara seragam seiring bertambahnya tahun. Seperti yang mungkin kita duga, jika kecerdasan hanyalah masalah yang diketahui seseorang, salah satu komponen berkaitan dengan kecerdasan verbal yang mencakup unsur-unsur seperti kosakata dan pemahaman bahasa. Seperti yang kita lihat, komponen ini terus bertahan selama bertahun-tahun. Sebaliknya, komponen kinerja yang meliputi kemampuan seperti penalaran dan pemecahan masalah itu menurun drastis. Kemudian di sini kita ketahui bahwa peningkatan pengetahuan dan kedewasaan terkadang mengimbangi penurunan terkait usia dalam tingkat pemrosesan informasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.